Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan organisasi semi-militer yaitu KI-Bodan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Kadek Krisna Dwipayana, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Ninengah Anggi Dwi Astuti dari kelompok 6, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Panemalia Ari. Di sini saya akan menjelaskan organisasi semi militer terbesar yang pernah dibentuk oleh Jepang kala itu, yaitu KI-Bodan. KI-Bodan merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Jepang atau disebut sebagai Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 di berbagai daerah di Indonesia. KI-Bodan ini beranggotakan para pemuda yang berumur 25-35 tahun. Syarat utama untuk masuk organisasi ini yaitu mereka yang berbadan sehat dan berakhlak baik. Dilihat dari umurnya, KI-Bodan sudah lebih siap dan matang untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. KI-Bodan ini dipimpin oleh Gueseka yang beranggotakan sekitar 1 juta orang. Jadi, yang melatar belakangi terbentuknya organisasi KI-Bodan ini yaitu dalam rangka Jepang memenangkan Perang Pasifik melawan negara-negara Barat. Jepang membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Dengan taktiknya, untuk menguasai Nusantara semaksimal mungkin, dengan ide dan kecerdasannya, Jepang memutuskan untuk membuat organisasi semi-militer KI-Bodan ini, yaitu Barisan Pembantu Polisi Jepang di Indonesia. Organisasi ini banyak diikuti oleh para pemuda Indonesia. Mereka tertarik dikarenakan Jepang banyak memberikan propaganda dengan alibi memberikan pelatihan militer kepada para pemuda Indonesia. Tetapi sebenarnya organisasi ini dibentuk untuk membantu Jepang melawan sekutu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas KI-Bodan. Tugas KI-Bodan adalah membantu kepolisian Jepang di Indonesia, misalnya mengatur lalu lintas, pengamanan desa, dan sebagai mata-mata. Jadi, KI-Bodan selain untuk memperkuat kewaspadaan dan disiplin masyarakat, juga untuk politik pecah belah. KI-Bodan mendapat pengawasan ketat dari tentara Jepang karena untuk menghindari pengaruh dari kaum nasionalis. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di Sekolah Kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama 1 bulan. Mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kaum nasionalisme. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan semi-militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. KI-Bodan sendiri di Indonesia juga sudah tersebar, antara lain di Sumatera dikenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan lebih dikenal dengan nama Sameo Konen Hokukudan,
Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam keibodan dengan nama Kayo Keibotai. Nah, pembina keibodan disebut dengan Keimumbu. Keibodan Dampak dari organisasi keibodan di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan mental, suka bekerja keras, berkorban, disiplin, dan daya juang yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan unsur militer dan pengalaman tentang bermiliter. Yang ketiga, yaitu meningkatkan sosialisme atau sifat sosialisme untuk memerdekakan bangsa sendiri. Yang keempat, yaitu pemuda dapat pelatihan militer dan mengerti tentang militer, yaitu tentang persenjataan, strategi, maupun yang lain, atau intelijen. Yang terakhir, pemuda yang tadi mendapatkan sifat mental yang baik dari pendidikan militer Jepang, antara lain yaitu disiplin, berani, dan suka bekerja keras. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan Shinedan dengan keibodan. Karena pada kala itu Jepang membentuk dua organisasi semi militer. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa organisasi semi militer itu. Organisasi semi militer adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan keamanan secara militer, namun lebih bersifat keamanan dan ketertiban serta cenderung untuk melakukan kesejahteraan rakyat. Perbedaan Shinedan dengan keibodan. Shinedan adalah organisasi yang didirikan untuk melatih dan mendidik para pemuda untuk menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan tenaganya sendiri. Shinedan dibentuk untuk menambahkan cadangan armada perang. Yang ketiga, kriteria Shinedan yaitu berusia 14 sampai 22 tahun. Jumlah Shinedan yaitu hingga 2 juta orang. Sedangkan keibodan adalah organisasi yang didirikan untuk membantu polisi, menjaga lalu lintas, dan menjaga keamanan desa. Kriteria keibodan yaitu lebih tua dari Shinedan, yaitu berusia 25 sampai 35 tahun. Keibodan dibentuk untuk membantu polisi. Jumlah keibodan yaitu hingga 1 juta orang. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi kami. Sekian, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Om. Om.